Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini masih selalu dilimpahkan nikmat. Yang paling berharga saat ini disadari sejak pandemi Covid ini adalah nikmat sehat. Dan nikmat berikutnya adalah tidak pernah terbayangkan dalam kondisi ini di akhir tahun penelitian pasca doktor ini saya bisa sampai ke Jogja. Subhanallah. Luar biasa. Subhanallah, subhanallah. Allah. Jadi pada momen yang paling berharga ini izinkan saya merekam karena kami baru inilah ketemu lagi, padahal ini penelitian dari tahun 2020 dilanjutkan 2021. Kami melakukan penelitian terkait memanfaatkan sumber daya lokal. Dalam hal ini adalah penggunaan lumpur laut untuk menjadi amelioran di lahan gambut yang digunakan untuk pertanian. Karena selama ini masyarakat atau petani menggunakan kapur. Nah, alhamdulillah melalui Simlitab Nasdikti kami diterima di 2020 dan pendanaan 2 tahun 2020-2021. Telah hadir bersama saya saat ini yang berbahagia dan yang sangat saya hormati Profesor Toto Gunawan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Dan juga Bapak Dr. Slamet. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Dr. Slamet ini peran pengganti karena kebetulan di tahun pertama, selesai tahun pertama, Prof. Toto harus purna tugas. Nah, ini banyak-banyak terima kasih kepada Pak Dr. Slamet yang bersedia membantu sebagai peneliti pengarah pengganti. Karena penelitian pasca doktor ini ada peneliti pengusul, ada peneliti pengarah. Nah, yang awalnya di 2020 Prof. Toto yang mengarahkan. Nah, sekarang digantikan perannya oleh Pak Dr. Slamet. Walaupun tim kami tetap solid. Jadi kami tetap melakukan ini sampai tuntas. Dan hari ini insya Allah kita akan berbicara lah terkait laporan akhir dan pemenuhan kewajiban yang kita belum lakukan. Mungkin saya mulai dari Prof. Toto dulu ya, Prof. Ya, monggo. Pertama-tama tentu saya banyak terima kasih nih Prof. Ya. Toto bersedia menjadi peneliti pengarah saya. Dan tentunya dari Direktorat Penelitian UGM sendiri yang bersedia mendanai penelitian kita ini. Mudah-mudahan ke depannya UGM tetap the best university in Indonesia. Ya. Baik, kira-kira dari ini hampir berakhir tahun kedua ya Prof? Ya. Penelitian ini yang membuat Profesor apa kira-kira kesan atau dari sisi keilmuannya kah dari penelitian penggunaan lumpur laut ini sebagai sumber daya lokal untuk menggantikan fungsi kapur di lahan gambut khususnya di Kalimantan Barat, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide ini luar biasa karena ini adalah hasil dari program doktor di Universitas 11 Maret tahun sebelumnya. Ya, 2019. Kemudian saya mohon izin pada promotor karena temanya cukup bagus dan saya browsing ke Indonesia ini jarang dilakukan dan ini luar biasa sebagai pengganti kapur karena memang Kalimantan sulit untuk mendapat kapur sehingga penelitian pertama berjalan dengan lancar, penelitian kedua diterima dengan catatan saya harus diganti oleh Pak Dr. Slamet. Dilelahnya prosesnya juga agak lama, 2 bulan kira-kira karena harus diamandemen sampai Jakarta. Jadi saya diganti Pak Slamet itu harus diamandemen sampai Jakarta menurut Profesor Mustafa. Sehingga anggarannya tetap mundur karena memang harus menunggu kesediaan Pak Dr. Slamet. Nah, kemarin ditanyakan apa boleh atau tidak? Ternyata setelah dia itu boleh dilaksanakan karena hanya sebagai peneliti pengarah. Sehingga ini alhamdulillah sekali tahun 2020 sudah bisa ketemu dengan peneliti pengarah. Tahun 2021 ini 2020 bisa ketemu. Alhamdulillah sekali. Dan menurut pemantauan yang kita lakukan bersama-sama
tentang hasilnya memang luar biasa ya. Ini bulan ini insya Allah bisa panen jagung, tinggal menimbang nanti keberhasilan dari penanaman itu. Nah, saya sebetulnya sudah matur Pak Dr. Selamat, saya tidak puas kalau hanya berhenti di situ. Ini masih harus ditindaklanjuti, entah apapun seperti apa bentuknya. Yang penting ini tetap harus ditawarkan supaya ini bisa mendunia ya. Kalau Indonesia saja mesti harus, tapi kalau dunia harus mendengar. Sehingga misalnya harus jurnal besok itu yang internasional, akan dunia yang mengetahui. Kemudian ini nanti kita pikirkan bersama bentuk apa lagi yang bisa dipakai untuk meneruskan tema ini, karena ini tema ini sangat ditunggu oleh Dikti. Karena ini Indonesia punya laut yang luas, sumber dayanya cukup, kalau tidak dimanfaatkan itu alangkah Indonesia tidak bisa menikmati sumber daya laut yang begitu luasnya, sehingga nanti harapannya itu seluruh gambut Kalimantan bisa didukung oleh lumpur laut yang bisa dimanfaatkan. Sehingga ini sudah akhir, jadi bulan Oktober ini harapannya sudah bisa menyusun laporan akhir, November bisa dipertahankan, sehingga nanti kita pikir lagi tim ini jangan bubar, tim ini harus tetap ditambah Pak Masrus dengan nanti Dr. Sula, nanti gimana cara mengajukan, apakah itu CSR atau juga lewat departemen ya, departemen apakah tidak harus Dikti, mungkin pertanian, mungkin kehutanan itu Prof, BRGM. Nah saya punya kenalan Mbak Ayu ya, Dr. Ayu sama Dr. Saktiawan, mudah-mudahan bisa menerima karena dia juga punya perwakilan di Kalimantan Barat ya, sehingga tetap dulu di sekitar Kalimantan Barat, kemudian bisa seluruh Indonesia, kemudian sampai merambah ke ASEAN. Saya sangat berbangga ini dengan Pak Dr. Vera ini yang cukup aktif dan rajin, rapi, administrator dan YouTuber. Luar biasa. Nanti akan ini pernah saya turun itu. Murid saya yang kedua ini saya turun itu Pak Dr. Vera, rajin sekali, tanggal aja dibunderi gitu. Di tanggal ini survei, tanggal ini survei kan. Ini yang istimewa lagi, saya mengadakan rapat per minggu itu ternyata menolong Sakti untuk membuat laporan kemajuan. Kalau enggak kita tidak punya laporan apa-apa. Ya beruntung sekali kita. Ya, jadi ini karena akhir-akhir sedang analisis, ya, nanti mungkin besok malam belum bisa ketemu karena debitnya juga belum terhitung. Pak Vera juga masih di Solo, jadi mungkin minggu depannya lagi kita bisa. Terima kasih sekali, terima kasih Dr. Vera, kesempatan yang sangat menarik ini ya. Terima kasih. Oke, semoga waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita sudah dengarkan poin-poin penting yang disampaikan, dan tentunya juga ada harapan dari beliau bahwa kajian-kajian seperti ini akan terus kita tindak lanjuti, karena kebetulan di tempat kami pun saya masih sekretaris ya, belum dipecat, sekretaris Pusat Kajian Pertanian Lahan Gambut. Wah, tidak tahu kalau nanti diganti sama dekan, yang jelas itu ada pusat kajian itu. Jadi kita bisa menempel dari pusat kajian itu, jadi bisa melibatkan, maksud saya profesor juga, karena ini kan pusat kajian punya kerjaan. Kalau pusat kajian skopnya integrasi, jadi tidak harus yang misalnya harus aktif, yang tidak aktif. Apa itu Kalimantan Barat di Tanjung Pura ya, itu dibina dari perguruan tinggi yang tinggi. Betul. Nah, berikutnya hadir juga yang berbahagia bersama kami di sini Bapak Dr. Selamat. Assalamualaikum Pak. Saya ini topik kajian Pak Selamat sebenarnya apa Pak? Hidrologi dan lingkungan. Saya terima kasih juga saya mau melanjutkan ceritanya Pak Vera ini. Saya kemarin
begitu nanti memanfaatkan sumber daya alam daerah tanpa mendatangkan dari luar. Jadi itu menggantikan kapur, bulunis, itu masyarakat sana bisa memanfaatkan sumber daya alam di daerah. Sehingga di sini yang jelas nanti efisien, tidak ngambil dari luar. Kemudian mungkin dari segi pembiayaan, gitu ya, mungkin lebih ringan karena tidak harus mengimpor dari luar daerah. Sehingga nanti sumber daya alam daerah untuk dimanfaatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga kalau dari pantai dibawa ke daerah-daerah itu mungkin pembiayaan jauh lebih murah daripada mendatangkan misalnya samping atau berumit dari Jawa. Jadi kesejahteraan masyarakat di situ ditopang oleh sumber daya alam daerah. Sehingga ini mungkin pemerintah juga akan mendukung, saya kira, kalau pertaniannya dengan adanya lumpur laut ini bisa meningkatkan produktivitas dari pertanian. Saya kira itu saya tertariknya dulu melanjutkan Prof. Toto yang itu yang saya dituju ya. Terima kasih. Kami pun sangat berterima kasih. Terima kasih. Nah, saya tertarik tadi, makanya saya nanyakan lagi itu untuk meyakinkan. Ternyata hidrologi kan Pak? Hidrologi. Gambut ini akar masalahnya pada hidrologi loh Pak. Ya mungkin perlu dikembangkan Pak. Jadi kalau di sini lagi tentang hidrological. Oh, hidrological. Satu. Nah, mungkin nanti bisa penelitian lebih jauh tentang hidrologi gambut. Ya. Saya juga tertarik mungkin nanti bagaimana terhadap air itu gambut itu apakah bisa mencapai kelamaan atau kemudian mungkin bisa termasuk sanitasinya itu terhadap tanaman itu bagaimana apakah menjadi sarana tanaman harus digalifikasi. Jadi nanti sumber daya alam daerah itu perlu dikelola dengan baik sehingga bisa mensejahterakan masyarakat kita tanpa menggunakan teknologi yang tinggi misalnya. Jadi misalnya di situ juga air gambut itu apakah bisa bisa itu air kemudian air tubing, sehingga kesejahteraan itu bisa ditopang oleh macam-macam, baik komunitas yang tinggi, airnya bisa diminum, kan masyarakat akan kesejahteraan misalnya dengan air daerah. Tambahkan lagi, biasanya inovasi teknologi itu kita sangat ketergantungan pada orang luar negeri. Tapi ini orang dalam negeri aja bisa, kenapa harus dengan orang luar negeri? Antara Universitas Gadjah Mada dan Universitas Tanjung kita jalin kerjasama yang erat dan kebetulan akan memanfaatkan ahli-ahli yang di dalam negeri, tidak harus dari luar negeri. Dan itu sangat mahal menjadi dari luar negeri. Dan itu pun hasilnya juga belum tentu bagus karena karakteristik di Indonesia belum tentu menguasai juga. Tapi kalau bangsa Indonesia sendiri, apalagi orang daerah, kita dari kita masalah ilmunya diaplikasikan di Kalimantan Barat. Nah, itu kalau dapat temuan yang luar biasa. Itu inovasi dari pribumi. Nah, itu yang mahal harganya. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Jadi kebetulan karena Pak Slamet ini keahliannya atau kajiannya itu hidrologi, kalau kita bicara gambut itu ya air itu proses pembentukannya, tata kelolanya, semuanya terkait dengan air. Seperti sekarang dikatakan bahwa pengelolaan gambut keliru sampai harus dibuat batasan. Pemerintah membatasi jika muka airnya lebih dari 40 itu masuk kategori salah satu kriteria kategori gambut itu rusak. Nah jadi kebetulan ini Pak Slamet petani yang kita menumpang itu akan membuka kembali lahan barunya sekitar mungkin 4 hektar untuk pertanaman sawit. Nah saya udah izin itu untuk dijadikan pilot project. Jadi itu lahan dia, tapi kita nempelkan gitu, nempel kita sebagai peneliti yang nempel di situ. Jadi mulai dari sawit dia pindah bibit, kita akan ini loh Pak Slamet. Mungkin Pak Slamet nanti bisa kasih ide.
kami akan nanam paralon untuk mengukur ketebalan. Jadi penyusutannya dengan perjalanannya waktu kan itu salah satu indikator. Karena begitu dia ditanami tanaman budidaya, maka airnya kan otomatis akan dikurangi. Dibuatlah saluran-saluran cacing, drainase, supaya akar bisa berkembang. Nah, kalau airnya diturunkan, otomatis proses dekomposisi yang selama ini terhambat di gambut itu berjalan. Maka ciri-cirinya adalah ketebalannya turun. Nah, jadi dengan ditanam batang-batang paralon itu, kita akan lihat. Misalnya per 6 bulan, per 1 tahun, 2 tahun, berapa penurunannya. Selain ada data rutin yang kita lihat terkait dengan perubahan muka air tanah. Karena sangat ini sekali, Pak. Begitu hujan bisa nampak tergenang. Tidak hujan 1 hari aja, itu bisa keringnya. Nah, gitu. Dia sangat Fluktuasinya sangat. Makanya tidak boleh sembarangan, kira-kira seperti itu. Idenya Pak Vera bagus, jadi untuk memonitoring tinggi muka air tanah ya, water table-nya di situ. Sekarang itu sudah zamannya digital, jadi mungkin dibelikan yang murah itu ada sekarang sudah terjangkau logger. Jadi loggernya logger perubahan atau fluktuasi muka air tanahnya itu dan hujannya juga, jadi dua-duanya logger sehingga ini datanya akurat digital. Jadi nanti bisa itu dipasang beberapa tahun bisa, tapi nanti mungkin mingguan di download bisa untuk menganalisis nanti. Jadi tidak harus tiap hari ya hujannya berapa, mungkin kalau ini turunnya berapa, sehingga fluktuasi muka air tanahnya itu terekam, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi bagaimana kondisi itu setelah dimanfaatkan seperti itu. Jadi saya kira itu yang bisa dianu Pak. Jadi alatnya mungkin terjangkau itu, yang logger itu mungkin logger untuk hujan, satunya logger untuk fluktuasi muka airnya itu, sehingga nanti bisa hujannya berapa kok anunya fluktuasinya seperti ini, atau nanti akan sepanjang tahun itu terekam pada musim kemarau bagaimana, musim penghujan bagaimana fluktuasinya, sehingga kita tahu data itu lebih akurat. Saya kira itu. Oke. Selamat, dan tentunya Prof. Toto juga terima kasih. Demikian bincang-bincang singkat kami memanfaatkan pertemuan yang sangat membahagiakan ini yang perlu disyukuri. Kami sempatkan sambil menunggu makan siang untuk rekaman sedikit terkait apa yang telah kita lakukan dan rencana-rencana ke depan yang nanti tentu akan kita matangkan lagi. Semua jika terdapat kekurangan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.